Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga puasanya baik-baik saja sebetulnya. Gimana kabar keseruan hari ini? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini video yang seru-seru tuh ya. Panas lagi goreng-goreng tuh. Pak Ganjar yang beli. Pak Ganjar yang beli ya. Panas yang goreng Pak Ganjar yang beli. Tuh. Nah ini keren nih. Inilah nominasi drama terbaik selama kampanye dan pemilu Pilpres 2024. Nominasi. Siapakah itu? Nominasi pertama. Izinkan saya memeluk Bapak, mewakili mereka merasakan perubahan, Pak. Terima kasih, Pak. Nominasi Capek ya Pak Capek. Siapa Imam Adi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Tidak tuh. Nominasi ketiga. Nominasi keempat. Dan nominasi kelima. Dan pemenangnya adalah Kami tidak butuh makan gratis. Pak Capek. Kami tidak butuh susu gratis, Pak. Butuh. Jadi begitu ya, banyak hal sih sebenarnya kita ambil segi positifnya lah ya dalam setiap kegiatan atau kejadian yang ada sekarang ini ya. Jadi sebenarnya siapapun yang akan jadi presiden itulah yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Tapi kita ambil sisi positifnya bahwa banyak hal sebenarnya yang bisa dikreatifkan oleh warga netizen, begitu kreatif, begitu keren lah ya. Banyak hal sederhana langsung diviralkan ya. Jadi itu keren ya. Kita lanjutin video berikutnya ya. Ini dia. Sorry ya Pak Anies, kita pendukung nomor 2 Prabowo Subianto, bapakku yang gemoy. Oke guys, nomor 2 orang kampret. Kreatif editannya, keren editannya ya. Rakyat Indonesia dan menginginkan perubahan. Menjadi bagian dari perjuangan perubahan. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down, my ladies. Short, tall, thin or wide, always down and ready to ride.
Lo bilangnya curang, giliran ditanya TPS mana, kagak bisa jawab. Terus nama anggota KPPS-nya siapa, juga nggak bisa jawab. Terus siapa yang menyuap, juga nggak bisa jawab. Terus suara siapa yang digelembungkan, nggak bisa jawab juga. Partai apa yang digelembungkan, kagak bisa jawab juga. Wah, senengnya kamu tuh bikin heboh. Nggak apa-apa lah. Demo terus, bilang curang. Nggak apa-apa kok kamu demo. Kagak ngepek. Oke. Saya justru merasa aneh ya kalau misalnya ada calon yang kebetulan tahu bagaimana mekanisme quick count itu dilakukan. Itu terpelajar semua loh. Terpelajar, dan jangan lupa Bang Arya, Mas Anies Baswedan itu mantan bos saya di lembaga survei. Jadi dia tahu betul bagaimana quick count itu dilakukan, bagaimana survei itu dilakukan. Dia itu dulu direktur riset lembaga survei Indonesia. So he was my boss. Dan dia tahu betul bagaimana mekanisme quick count itu secara saintifik dijalankan. Jadi sebenarnya saya yakin beliau sadar dan memahami bahwa memang the game is over. Tapi mungkin karena beliau pengen menyantuni ya perasaan dari para pendukung. Dan Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Hajat hidup orang banyak yang harusnya dikelola memanfaatkan sumber daya alam hari ini dimanfaatkan oleh sebagian. Integritas yang Bung Hatta tunjukkan hari ini menjadi barang mewah yang susah dicari. Bung Hatta memberikan kita keteladanan. Insya Allah jadi inspirasi. Dan Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Hajat hidup orang banyak yang harusnya dikelola memanfaatkan sumber daya alam hari ini dimanfaatkan oleh sebagian. Integritas yang Bung Hatta tunjukkan hari ini menjadi barang mewah yang susah dicari. Bung Hatta memberikan kita keteladanan. Insya Allah jadi inspirasi. Dan Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Hajat hidup orang banyak yang harusnya dikelola memanfaatkan sumber daya alam hari ini dimanfaatkan oleh sebagian. Integritas yang Bung Hatta tunjukkan hari ini menjadi barang mewah yang susah dicari. Bung Hatta memberikan kita keteladanan. Insya Allah jadi inspirasi. Ini parah nih. Tenang. Batu bara dijualnya ton, permata dijualnya gram. Sekarang pertanyaannya, kenapa beda sekali? Padahal materialnya sama, unsur pembentuknya sama, dari dalam tanah di tempat yang sama. Yang satu jadi permata, yang satu jadi batu bara. Ternyata setelah dilihat, nih materi yang sama nih, tanah yang sama dari dalam bumi. Yang kena tekanan tinggi, yang digembleng dengan suhu yang tinggi, dalam waktu yang panjang, dia jadi permata. Yang tidak kena tekanan tinggi, yang tidak kena suhu tinggi, dia jadi batu bara.
Jadi adik-adik di sini mendapatkan tekanan yang tinggi, gemblengan yang tinggi, insya Allah nanti jadi permata-permata umat di masa depan. Jadi kalau sakit digembleng, Dan Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik Alah ya. saja. Hidup orang banyak yang harusnya dikelola memanfaatkan sumber daya. Yang ngajuin PDI, yang ngesahin Caimin, yang disalahin Prabowo Gibran. Kalian pasti udah tahu kan kalau PPN itu bakal naik jadi 12% di tahun 2025. Yang semula itu 10% di tahun 2021, tahun depan naik nih jadi 12% teman-teman. Hal ini cukup menuai pro dan kontra sebenarnya. Karena bakal berdampak juga ke daya beli masyarakat sampai kebutuhan dan keinginan pasar kan. Terus banyak nih yang nyindir-nyindir kalau ini tuh ulah 02, disebut pautkan lah soal program makan siang gratis. Tapi ternyata teman-teman aturan ini tuh udah disahin DPR di sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR pada kala itu Caimin. Selanjutnya, saya menanyakan kepada setiap fraksi dan seluruh fraksi yang ada, apakah RUU tentang harmonisasi peraturan perpajakan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Pimpinan fraksi PKS tetap dengan sikap di tingkat pertama. Terima kasih. Dalam kesempatan yang sama, pemerintah yang diwakili Menkumham Yasona Lauli menyatakan di masa pandemi COVID-19 menjadi momentum yang tepat untuk melakukan reformasi struktural di bidang perpajakan agar lebih kuat dan andal. Kemudian yang ketiga, lalu siapa yang menyuap? Yang keempat, partai apa yang digelembungkan? Nah, 4 itu aja mas, gak usah kemana-mana. Kalau terkait itu pimpinan, itu mas dirahasiakan oleh beliau. Jadi ceritanya ini tuh lagi sidang. Nah, katanya ada penggelembungan suara. Nah, ditanyalah siapa yang melakukannya. Ditanya lagi di TPS mana? Coba sebutkan secara spesifik. Terus ditanya lagi partai mana yang melakukan penggelembungan suara? Pihak mana yang digelembungkan? Pihak mana lah gitu. Terus jawabannya masih dirahasiakan anjing. Kalau kayak gini ya, sebenarnya pendukung Abah tuh bukan cerdas, tapi cilepeng anjing. Kalau kayak gitu Pak, cuman buang-buang waktu Pak. Timnas Amin siapkan 1000 pengacara gugat Pilpres 2024 ke MK. Rek jurus 1000 pengacara, rek jurus 1000 bayangan. Kalau ditanya siapa, di mana, tengah jawab, rek diproses kumaha Pak. Anak Abah, coba kuteteh di pariosela. Saya berkali-kali diserang secara personal malah. Si bapak mah playing victim banget, ya gitu kali ceritanya Pak. Kalau bapak ngerasa dibully, mohon maaf ya Pak ya, sepurone Pak. Cuman para netizen Indonesia itu sekarang sudah pada pinter, teknologi itu sudah pada maju. Sekarang dengan genggaman tangan aja bisa cari informasi. Bapak kan sering ngomong tuh tentang rekam jejak. Nah dicari deh tuh rekam jejaknya bapak. Ternyata rekam jejak itu dan omongan bapak nggak ada yang sesuai dengan kenyataan. Apa salah yang komentar Pak? Kalau masalah debat yang kemarin, kalau sampai Pak Jokowi memiliki penilaian bahwa debat itu menyerang ke personal, ya itu kan pemikiran dari Pak Jokowi. Itu juga pemikiran saya sih sebenarnya Pak. Tapi kan pikiran dalam masing-masing beda-beda. Apa bapak ngerasa ngelakuin itu? Jadi kalau misalnya bapak dibully publik sekarang gara-gara tindakan bapak, ya jangan salahkan Pak Prabowo. Nggak sebut nama deh Pak Jokowi juga nggak ikut-ikut, jadi itu kan ulahnya bapak sendiri. Nah bapak tahu kan sekarang rasanya dibully, nggak enak kan rasanya dibully. Maka dari itu Pak, jangan bully Pak maaf kelepasan Pak. Ya istilahnya gini Pak, kalau dalam menjalani sebuah kontestasi, bersikaplah sportif, bersikaplah yang jujur dengan apa yang kita mampu, kita adu gagasan kita dan apa yang kita akan perjuangkan nantinya. Bukan sekedar bully-bully yang sebenarnya niatnya untuk mencari simpati rakyat, akhirnya malah kehilangan simpati rakyat. Sedihnya Pak. Jadi segitu sebetulnya videonya, semoga bisa menghibur ya, tetap jaga persaudaraan kita ya, tetap persatuan dan kesatuan juga tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.